masyarakatnya. Imbas dari konsep ini, semua agama yang ada harus dinyatakan benar atau dapat dikatakan semua agama sama. Lalu saya akan menjawab pertanyaan Adelia, apa yang dimaksud dengan sinkretisme dan apa contohnya? Sinkretisme diartikan dengan menciptakan agama baru dengan menyatukan unsur-unsur atau ajaran dari berbagai agama untuk dijadikan suatu ajaran baru tersebut. Contohnya sinkretisme itu ada dinasti Syailendra dengan konsep Siwa Buddha. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Herlia. Contoh yang sikap apa yang mencerminkan dari pluralisme, yaitu orang-orang saling menghargai dan menghormati perbedaan baik itu suku, ras, tradisi, dan agama. Orang-orang saling menghargai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Azra. Pertanyaan Azra, apa penyebab munculnya sinkretisme di Indonesia? Lalu contohnya di apa? Sebentar Pak. Sinkretisme sebenarnya digunakan agar kebudayaan lama atau agama lama di suatu tempat dapat dirasakan kembali setelah adanya kebudayaan atau agama baru yang berkembang di masyarakatnya. Sinkretisme terjadi karena proses pencampuran-adukan berbagai unsur aliran atau paham, sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Contohnya di Indonesia itu ada sinkretisme kepercayaan lokal dengan ajaran Hindu-Buddha. Sinkretisme ajaran Hindu-Buddha bernama Siwa Buddha yang sudah dipadu dengan kepercayaan lokal. Baik, saya menjawab 4 pertanyaan Pak untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Ya. Baik, ya, selanjutnya terima kasih Jihan ya. Iya Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lintang Arining Tias. Apa hubungan paham pluralisme agama dengan kebebasan beragama dan kerukunan beragama? Pluralisme adalah paham atas keberagaman. Pluralisme berhubungan erat dengan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan kebebasan mencari informasi. Sedangkan pluralisme agama merupakan paham atas keberagaman agama yang yang bertujuan untuk menentukan rasa toleransi dan saling menghormati. Terus saya juga akan menjawab pertanyaan dari Nanda Hamidah yang bertanya, apa dampak dan pentingnya toleransi? Dampak dari sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan, dan dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Pentingnya toleransi menjadi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini mampu menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan terhindar dari konflik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mutia. Apa saja manfaat mengembangkan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kedua, memudahkan pencapaian mufakat. Yang ketiga, memperkuat rasa nasionalisme. Yang keempat, menciptakan keharmonisan. Yang kelima, mendukung pembangunan negara. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia. Benarkah toleransi selalu berkaitan dengan agama? Jelaskan pendapatmu. Tidak selalu berkaitan dengan agama. Toleransi dapat berkaitan dengan pemikiran, suku, ras, dan golongan. Penjelasan toleransi secara bahasa berasal dari Aduh, ini meter.
Ya, baik. Terima kasih banyak juga ini. Saya juga mencatatnya lumayan. Semangat, Jian. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Berikutnya, bisa Rosen. Ayo, silakan. Baik. Ya, terima kasih. Ya, oke, baik. Karena terima kasih. Bisa raise hand lagi yang belum menjawab pertanyaan. Raise hand lagi yang belum menjawab pertanyaan. Oke, ya, Wafa, silakan Wafa. Atau mau Putri dulu? Boleh? Ya, silakan Put. Mudah-mudahan sinyalnya bagus lagi. Silakan.
Ya, oke, baik, terima kasih. Eh, siapa? Putri ya? Putri. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Wafa. Silakan. Ma? Ya, baik. Terima kasih. Eh, Wafa ya, terima kasih Bapak. Ya, baik, Bapak simpulkan saja di sini. Di bab 4 ini kita mempelajari terkait dari em, apa tentang pendidikan Islam ya, sekaligus tentang pluralisme. Pluralisme ini lebih identiknya dengan cara membedakan ya, apa namanya, dari semua adat istiadat, terus kemudian agama dan lain sebagainya bisa dianalisis di sini di pluralisme ini. Karena lebih dalam lagi ya, pluralisme ini. Dan pluralisme ini lebih eratnya itu kepada adat istiadat, terus kemudian pakaian ya, makanan dan lain sebagainya. Harusnya ini bisa terbahas juga di sini. Cuman di sini belum tersiratkan begitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti di next bab berikutnya mungkin bisa terbahaskan. Baik, untuk kesimpulannya di sini Bapak simpulkan saja bahwa ternyata di pluralisme ini kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga yang terdidik dan terpelajar, yaitu kita harus bisa menjadi orang yang menerima ya, harus siap menerima, harus siap menghormati, harus bisa membiarkan atau bertoleransi ya. Toleransi itu kan singkatnya adalah salah satunya adalah membiarkan juga ya, membiarkan orang lain melaksanakan kegiatan ajaran agamanya atau kebiasaannya, budayanya, sosialnya, kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Terus mempersatukan, kita harus bisa mempersatukan juga, membedakan mana kepentingan individu, kepentingan golongan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Maka untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia yang cerdas ya, jangan mengadukan kepentingan politik, kepentingan sosial budaya, kepentingan masyarakat ya, agama apalagi ya. Ini harus hati-hati karena masa depan negara Republik Indonesia ini bergantung kepada kepiawaian kita di masa depan. Jadi harus hati-hati, jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya yang jahat ya, yang atau mungkin merubah kepribadian dari yang baik itu berubah menjadi jahat. Terus Bapak sampaikan juga di era 4.0 ini bahkan mau ke 5.0 ya, teknologi IT bahkan ke sudah society itu sudah 5.0, bersosialnya sudah tingkat luar biasa bersosmednya ya. Jadi hati-hati dalam mengomentari agama, ras, terus warna kulit, budaya, agama ya. Terus apa hal-hal yang menjadikan dirinya itu terganggu atau mengganggu kehidupan orang lain. Maka kita harus waspada di situ. Harus bersikap dewasa, harus menjaga kata-kata, harus menjaga tata bahasa ya. Konsep ini adalah untuk saling bisa menghormati, menghargai, menerima ya,
terus bisa berbineka, ya, menghargai di sini. Terus kemudian ada lagi yaitu berbineka secara global, ya. Berbineka secara global. Nah, berbineka secara global ini artinya adalah menghargai, menghormati, ya, menerima keberagaman dari seluruh dunia, ya. Jadi nanti targetnya ke sana. Dan di sini adalah adanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini adalah berbineka secara global. Nah, berbineka dengan cara global ini artinya kita harus bisa memahami, melihat, ya, menyaksikan kebudayaan wilayah dari sosial, politik, ekonomi, dan politik, ya. Di negara-negara lain pun harus kita pelajari, harus kita akui, ya, harus kita terima bahwa ternyata ada kesamaan, ada perbedaan dari sudut historis, budaya, bangsa, ras, agama, terus dan yang lain sebagainya. Itu tetap adalah satu kesatuan. Kita intinya adalah satu umat manusia, ya. Dan ingat, yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu adalah dilihat dari feelingnya, ya, dilihat dari rasanya. Nah, yang mempersatukan kita itu adalah dari rasanya, yaitu rasa apa? Rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang. Seperti yang sudah punya pacar tuh di sekitar Anda kan, teman-teman Anda punya pacar. Karena ada apa? Ada rasanya di situ, ya. Ada rasa yang dimiliki, makanya dia berpacaran. Dan disinilah rasa percaya, rasa peduli, rasa adil, rasa kebaikan, disitulah yang berkompeten, ya. Maka apa yang mempersatukan ke depan yaitu adalah rasa ini. Maka dijagalah rasa ini, ya. Dari semua rasa ini yang baik-baiknya dijaga. Tapi kalau yang hawa nafsu, hati-hati nih. Hawa nafsu itu akan menjerumuskan. Apalagi hawa nafsu dendam, ya. Dosa besar dan lain sebagainya itu harus ditinggalkan. Karena apa? Ini akan merusak agama, merusak persatuan, merusak akhlak, merusak masa depan, ya, dan merusak bahkan keluarga sampai ke anak cucu juga. Hati-hati. Maka untuk itu harus waspada, ya, dari perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Mari kita sedikit demi sedikit flashback atau mungkin meresolusi kebaikan apa yang harus saya kedepankan di masa depan, begitu, ya. Terus hati-hati terhadap lingkungan sekitar dan atau mungkin hal-hal yang tidak baik, ya. Dan yang terakhir adalah kita harus melihat contoh, ya. Melihat contohnya di mana? Di sekitar kita. Siapa? Bapak ibu kita yang positif, yang baik, ya. Hal-hal yang perbuatan yang baik-baik, yang positif-positif itu ikuti. Ikuti, contohi, ya. Kakek, nenek, bibi, ya, paman, uak, siapapun, ya. Itu harus diikuti yang baik-baiknya, ya. Obrolan yang mereka obrolkan tentang kebaikan ikuti, ya. Tokoh agama, ustadz, ustazah, terus kemudian ada tokoh RT, tokoh RW, tokoh pendidikan, tokoh pahlawan dan lain sebagainya, semuanya, ya. Di situ ikuti yang baik-baiknya. Kalau misalkan yang buruk di tingkat lokal, nasional bahkan global itu yang buruk jangan ikuti, ya. Yang lebih bagus lagi adalah kalau laki-laki itu kan mencontohnya adalah akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Dan perempuan mencontohnya kepada siapa? Siti Aisyah, Siti Aminah, ya, Siti Khadijah itu adalah contohnya, ya. Putri Rasul, ya, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah harus kita berflashbacknya ke sana. Coba baca sekitar buku itu yang menceritakan itu nanti akan menambah hasanah kepada diri kita itu. Oh, ternyata perbuatan seorang wanita itu ada seperti ini gitu kan. Di masa mudanya nanti akan terlihat, ya, toleransi, terlihat sikap dalam pluralismenya di lingkungan sekitar dan lain sebagainya, rasa hormatnya, rasa respeknya, rasa menghormatinya, menerima, membiarkan gitu. Jadi kalau ada orang lain yang otomatis ibaratnya menjalankan ajaran agama atau menjalankan adat kebiasaannya, menjalankan budayanya, kita biarkan, ya. Jangan ganggu, jangan usik di situ, ya. Oke, itu secara singkat, ya, 3 hal yang dari Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada maknanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada siapa yang belum di absen? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti 5 orang ini apa namanya? Sementara ini izin, ya.
Nanti kalau misalkan dia ada yang komen mungkin nanti baru Bapak ganti ubah lagi ya. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus yang sudah presentasi. Terima kasih semuanya yang presentasi. Yang bertanya juga terima kasih, keren-keren. Ya, ya. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, langsung Bapak off-kan ya.